Kangen Part 2 karya Walensky 10. Bola itu perlahan menggelinding, lalu berhenti di bawah salah satu pohon randu yang berjajar. Lasmo dan Hartati terus menyaksikan tanpa berkedip. Dada mereka berdegup kencang, mulut mereka bagai terkunci. "Dias, tunjukkan dirimu, nak. Bapak dan ibumu ingin bertemu denganmu," ucap Mbah Karsim lalu meniupkan asap dupa ke arah pohon randu. Lalu muncul sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di sana, di balik kepulan asap dupa, nampak sesosok bayangan anak kecil samar-samar sedang berjongkok memegang bola. "Dias," panggil Hartati kepada sosok bayangan anak kecil itu. Dirinya ingin maju menghampiri, tapi langsung dicegah oleh Lasmo sambil menggelengkan kepala tanda melarang. Lama bayangan itu tak bergerak, tapi kemudian perlahan berdiri, lalu memaju selangkah menembus pekatnya asap dupa. "Ibu, ibu!" Bayangan itu memanggil-manggil pelat. Muncul sosok Dias dengan wajah yang pucat, bertelanjang kaki, memakai baju yang terakhir kali dipakainya saat ia meninggal. "Dias, ya Allah, ini ibu, nak!" Hartati berteriak memanggil sambil menyorongkan kedua tangannya seakan ingin memeluk anaknya itu. "Ibu, aku takut, Bu. Di sini gelap. Aku mau pulang, Bu," jawab Dias dengan nada memelas. Hartati menangis tak tertahankan. Suaminya Lasno nampak ragu-ragu, tapi akhirnya mulai bicara. "Dias, ini Bapak, nak. Maafkan Bapak dan Ibu yang tak bisa menjagamu dengan baik. Sekarang kamu yang tenang ya di alam sana," ucap Lasmo. "Bapak, Ibu, Dias takut. Dias mau pulang," ucap Dias lagi. Kemudian tiba-tiba angin kencang menerpa membuyarkan kabut asap dupa. Bersamaan dengan itu, sosok Dias pun tiba-tiba ikut menghilang. "Dias!" Hartati menjerit histeris melihat bayangan anaknya ikut hilang tersapu angin. Lalu dia berlari menuju ke tempat di mana tadi Dias berdiri. Dia berputar-putar kebingungan mencari-cari di antara kedua pohon randu yang berdiri angker. Tapi tak ditemukan sosok bayangan anak yang telah hilang entah kemana. Lalu dia duduk bersimpuh, menangis sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Sudahlah, Bu. Keinginan kita untuk ketemu dia sudah tercapai. Sekarang aku harap kamu bisa tenang dan ikhlaskan anak kita pergi," ucap Lasmo lalu membantu istrinya berdiri. "Iya, Pak, tapi aku masih kangen," jawab Hartati. "Iya, aku ngerti. Aku juga kangen. Tapi ini sudah takdirnya. Sekarang ayo kita pulang," ucap Lasmo lagi. "Hartati, berharap itu tadi sudah cukup untuk mengobati rasa kangen pada anakmu. Sekarang kamu sudah selesai. Lebih baik kita semua pulang," ucap Mbah Karsim. Dan memang setelah malam itu, kondisi Hartati semakin membaik. Pertemuannya dengan arwah Dias tempo hari rupanya sedikit banyak telah mengobati kerinduannya. Hingga pada suatu malam, dia mendengar suara dari dalam kamar Dias. Suara seperti sesuatu yang membentur-bentur dinding kamar. Sayup-sayup terdengar di telinganya yang sedang mencuci piring di dapur. Penasaran, dia lalu datang mendekati. Rumah nampak sepi. Lasmo suaminya sedang menghadiri kenduri di rumah tetangga. Dan Intan anaknya sudah tidur sejak tadi sore. Makin dekat, suara itu makin jelas terdengar dari kamar Dias. "Ini tikusnya pasti besar. Suaranya lumayan keras." Hatinya menduga-duga ketika ia telah sampai di depan pintu kamar. Perlahan dia mulai membuka pintu, tapi kemudian dia terkejut. Ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Bola kesayangan Dias nampak menggelinding dan berhenti tepat di kakinya. "Kok bisa? Bola ini kan ada di dalam lemari," batinnya berucap heran. Sejenak dia terdiam, tapi kemudian bola itu diambilnya untuk dikembalikan ke tempat semula. Ketika dia hendak membuka pintu kamar, dia menjerit kaget. Ada sosok anak kecil meringkuk di pojok kamar di samping lemari itu. Sontak dia mundur, lalu bergegas keluar dari dalam kamar dengan napas tak beraturan. "Gak mungkin, dia sudah gak ada. Aku pasti cuma salah lihat,"
Dia berucap lirih sambil coba mengatur napas. Lalu dia teringat bola yang lepas dari genggamannya tadi. Akhirnya dengan ragu-ragu dia kembali masuk ke dalam kamar. Diliriknya pojok samping lemari tadi kosong. Wajahnya nampak sedikit lega. Dugaannya benar. Dia tadi cuma salah lihat. Lalu dia sibuk mencari bola tadi hingga ke kolong ranjang. Tapi aneh, bola itu seperti menghilang. Akhirnya dengan ragu-ragu dia mencari ke satu tempat yang belum dicobanya. Ah, masa iya sih? Batinnya bimbang. Ketika lemari dibuka, Hartati terperajak. Bola itu ada di dalam lemari, tepat di mana seharusnya benda itu berada. Tadi kan dia termenung sambil memandangi bola itu. Ah, mungkin aku cuma kecapean, jadi ngawur begini, batinnya sambil menutup kembali pintu lemari. Malam berikutnya terdengar Intan anaknya tiba-tiba menangis. Hartati dan Lasmo yang sedang duduk di teras kemudian bergegas menghampiri. "Kenapa, Nduk? Kok kamu nangis begitu?" tanya Lasmo kepada Intan. "Itu, Pak, buku gambar Intan dicoret-coret," jawabnya sambil menunjukkan buku gambarnya yang nampak habis dicoret-coret tak karuan. "Lah, kok bisa? Kan kamu sendiri yang sedang mewarnai gambar." "Memang kalau bukan kamu terus sama siapa?" tanya Hartati pelan. "Sama Mas Dias," jawab bocah 5 tahun itu sambil terus menangis. Lasmo dan Hartati terperajat kaget lalu saling memandang. Sejenak mereka terdiam tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Lasmo coba menenangkan suasana. "Ya sudah, nanti Bapak belikan yang baru. Kamu jangan nangis lagi," ucapnya sambil tersenyum. Tapi Hartati masih tertegun memandangi buku gambar yang penuh dengan coretan itu. Pikirannya berkecamuk. Dia sebenarnya mulai tak nyaman. Ingin sekali dia menceritakan kejadian tentang bola di kamar kemarin malam. Tapi dia takut malah memperkeruh suasana. Tapi itu semua tak hanya terhenti sampai di situ. Keesokan paginya, Hartati yang sedang masak mendengar seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Dia yang berdiri membelakangi mengira kalau itu adalah Lasmo suaminya. Lalu kemudian terdengar suara seperti orang yang sedang mandi sambil bersenandung kecil. Hartati kaget. Suara dan lagu senandung itu persis seperti yang biasa dia dengar saat dia sedang mandi. Astagfirullah, Hartati terhenti sejenak. Lalu dia fokus menyimak suara itu. Perasaannya campur aduk. Di hatinya timbul rasa takut. Tapi di sisi lain, dia merasa senandung itu mengobati kerinduannya. Akhirnya dia mendekat ke pintu kamar mandi. Perlahan-lahan coba didorongnya pintu itu. Ternyata tak terkunci, dan ketika pintu terbuka lebar, suara guyuran air sontak terhenti, menyisakan gayung yang masih nampak terombang-ambing di atas air yang beriak keras. Dia terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja dia alami. Dan dia sangat yakin dengan apa yang dia dengarkan tadi. Tapi dia tak mampu mencari penjelasan atas semua kejadian ini. Akhirnya dia lebih memilih diam. Hingga malam harinya saat dia sedang tertidur, sayup-sayup didengarnya suara memanggil-manggil. "Ibu, aku mau pulang, Bu." Hartati terbangun mendengar suara yang sangat dikenalnya itu. Di sampingnya suaminya masih tertidur pulas. Anaknya Intan juga dilihat masih terlelap. Namun suara itu kembali terdengar. "Ibu, aku mau pulang, Bu." Perlahan Hartati bangun meninggalkan anak dan suaminya di tempat tidur. Dia berjalan menuju sumber suara yang ternyata asalnya dari luar rumah. Sesaat dia ragu, lalu perlahan-lahan membuka pintu. Kemudian dia tertegun melihat apa yang ada di luar sana. Dia berdiri di halaman rumahnya di tengah gelapnya malam. Wajahnya pucat, bertelanjang kaki menatap ke arahnya dengan pandangan kosong. "Dias," panggil Hartati dengan lirih. Lalu perlahan melangkah keluar. Tapi tiba-tiba sosok Dias berbalik badan dan melangkah pergi. Hartati terkejut. Lalu dia berusaha mengejar sambil terus memanggil-manggil nama Dias. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. "Bu, kamu ngapain di sini?" Lasmo, suaminya yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya.
Hartati terkejut sedikit gugup. Dia ingin menceritakan apa yang barusan dilihatnya, tapi dia takut suaminya tidak percaya. "Itu Pak, tadi ku dengar ada suara binatang mau ganggu ayam-ayam kita," jawab Hartati sekenanya, berharap suaminya tak curiga. "Oh ya udah, nanti biar aku yang periksa. Sudah kamu masuk aja, di luar dingin," balas suaminya. Hartati beranjak masuk sambil melengok ke arah sosok Dias menghilang tadi. Tapi tak ada apa-apa di sana, selain gelapnya malam yang semakin pekat. Di beberapa hari berikutnya, sempat tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa diri Hartati dan keluarganya. Dia sedikit tenang, tapi juga rindu dengan semua kejadian itu yang malah mampu membangkitkan sejumlah kenangan. Diam-diam dia sangat yakin kalau semua peristiwa itu adalah sebuah tanda dari kehadiran sosok Dias anaknya. Hingga pada suatu hari menjelang maghrib, Intan anaknya yang sedang main sepeda di depan rumah tiba-tiba menghilang. Hartati yang sejak tadi sibuk di dalam rumah nampak terkejut dan panik mengetahui Intan sudah tak ada lagi di tempatnya. Akhirnya dia dan Lasmo suaminya bergegas mencari ke sekitar rumah dengan perasaan panik. Tapi mereka tetap tak bisa menemukan anak itu. Lalu dalam situasi kebingungan, tiba-tiba dari kejauhan datang seorang tetangganya sambil menggendong Intan. "Ya Allah Mas Jarot, ketemu sama Intan di mana?" tanya Hartati menyambut kedatangan keduanya. "Ini tadi saya sedang cari rumput di alas gareng. Lalu saya lihat Intan sedang main-main sendirian dekat pohon randu besar. Langsung saya ajak pulang," jawab Mas Jarot. Lasmo dan Hartati yang mendengar penjelasan Mas Jarot barusan sangat tak masuk akal. Intan hilang baru beberapa saat saja, sedangkan jarak antara rumah mereka dengan alas gareng cukup jauh. "Intan, kamu kok bisa sampai di sana, Nak?" tanya Hartati menyelidiki. Intan menjawab dengan jawaban yang membuat semua orang terdiam. "Diajak sama Mas Dias." Hartati memandang ke arah suaminya, lalu berucap lirih. "Pak Dias, Pak," ucapnya pelan. "Jangan ngaco kamu," balas Lasmo sedikit sewot. "Ya sudah Mas Jarot, terima kasih ya," ucap Lasmo sengaja mengalihkan pembicaraan, lalu bergegas mengajak Intan masuk ke dalam rumah. Hartati mengikuti dari belakang, tapi dalam hatinya yakin sosok Dias telah hadir kembali dalam kehidupan mereka. Hari berikutnya nampak Lasmo sedang duduk berbincang dengan Pak De Sumirat di teras rumah. "Bagaimana keadaan istrimu sekarang, Nu?" tanyanya sambil menghirup kopi dari gelasnya. "Alhamdulillah Pak De, sekarang sudah normal," jawab Lasmo. "Syukurlah, mudah-mudahan seterusnya dia akan baik-baik saja dan bisa segera kembali berangkat kerja," sambung Pak De Sumirat lagi. Tapi wajah Lasmo tampak murung, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan semua itu tak luput dari perhatian Pak De Sumirat yang duduk tepat di hadapannya. "Kamu kenapa, Mo? Kok sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan?" tanya Pak De. Lasmo menarik napas dalam-dalam, kemudian mulai bicara. "Akhir-akhir ini kami sering mengalami kejadian-kejadian aneh, Pak De, dan itu sangat mengganggu pikiranku," jawab Lasmo memelas. "Maksudmu aneh bagaimana?" tanya Pak De Sumirat penasaran. Lalu kemudian Lasmo menceritakan tentang semua kejadian yang dialami keluarganya, tentang buku Intan yang dicoret-coret, tentang Intan yang hilang dan ditemukan di alas gareng, juga tentang istrinya yang malam-malam keluar karena merasa ada yang memanggil. Ternyata malam itu saat istrinya keluar, dia juga sayup-sayup mendengar suara itu. Diam-diam dia ikuti istrinya sampai keluar, dan dia juga melihat sosok Dias berdiri di luar sana. "Ini mesti ada yang gak beres, Mo. Pasti ada yang salah," ucap Pak De Sumirat sesaat setelah Lasmo selesai bercerita. "Nah itu dia Pak De, aku sampai punya pikiran jangan-jangan itu benar Dias yang kembali ke rumah ini. Aku jadi bingung," balas Lasmo dengan nada lesu. "Ya nggak mungkin Pak Mo, mana ada orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Ini mesti ada yang salah," ucap Pak De yang membantah. Sebenarnya Lasmo ingin menceritakan tentang ritual pemanggilan arwah yang dilakukan dia dan istrinya, tapi tak berani. Dia takut Pak De-nya marah
karena Pak De Sumirat dikenal sangat religius, seorang jebolan pesantren dan memiliki ilmu agama yang lumayan tinggi. Pak De Sumirat sebenarnya juga dianugerahi indera keenam yang peka, tapi dia selalu menyembunyikan kemampuannya itu karena dianggap itu hal yang biasa, tak perlu diumbar. Lasmo cuma bisa diam sambil menghisap rokoknya dalam-dalam, sambil matanya menerawang jauh. Ya sudah, kamu sabar dulu, jangan punya pikiran yang macam-macam. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Salam buat istrimu. Sang Pak De coba menenangkan lalu kemudian pamit pula. Tapi tengah malam saat Lasmo terbangun, dia tak menemukan istrinya ada di sampingnya. Nampak hanya Intan yang sedang tertidur pulas. Bu, kemana Dimah? Bu, kamu di mana? Lasmo memanggil istrinya dengan suara rilih. Tapi tak ada jawaban. Perasaannya mulai tak enak. Kemudian dia keluar rumah mencari istrinya di sekitaran situ. Tapi yang ada hanya gelapnya malam dan hawa dingin yang menusuk. Ya Allah, kemana dia? Jangan-jangan dia berucap lirih dengan nada penuh kekhawatiran. Lalu dia berusaha mencari ke seluruh penjuru kampung, namun sia-sia. Dalam kebingungan, akhirnya dia bergegas ke rumah Pak De Sumirat yang letaknya tak jauh dari rumahnya untuk meminta bantuan. Assalamualaikum, Pak De, ini aku Lasmo, teriak Lasmo sambil mengetuk pintu dengan rasa panik. Waalaikumsalam, terdengar suara Pak De Sumirat dari dalam. Loh Bu, ada apa malam-malam begini? Tanya sang Pak De yang kini berdiri di depan pintu. Ketiwasan Pak De, Hartati hilang, dia nggak ada di rumah, jawab Lasmo panik. Wah ya sudah, ayo cepat kita cari, biar Intan nanti budemu yang jaga, balas Pak De Sumirat. Lasmo nampak ragu. Pak De Sumirat heran melihat tingkah Lasmo. Loh, kenapa diam saja? Ayo, ajak Pak De Sumirat. Anu Pak De, sebenarnya ada yang mau saya ceritakan terlebih dahulu, jawab Lasmo sungkat. Lalu kemudian Lasmo menceritakan tentang dirinya dan Hartati yang melakukan ritual pemanggilan arwah dibantu Mbah Karsim di alas garam tempo hari. Astagfirullah, kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Itu sangat berbahaya, resikonya tinggi, ucap Pak De Sumirat geleng-geleng kepala. Lasmo cuma menunduk pasrah, tak berani menatap Pak De-nya yang marah. Pak De Sumirat kembali masuk ke rumah. Lalu dia melakukan sholat sunnah, kemudian diambilnya sebotol air putih, lalu duduk bersila sambil berzikir di hadapan botol itu. Lasmo menunggu di teras dengan rasa gelisah dan panik. Tak lama kemudian Pak De Sumirat nampak telah menyelesaikan zikirnya. Ayo, sekarang kamu ikut aku. Mudah-mudahan kita belum terlambat, ajak Pak De Sumirat bergegas. Dia nampak membawa sebotol air putih tadi. Kita mau kemana Pak De? Itu botol buat apa? Tanya Lasmo penasaran. Tas garam, istrimu ada di sana. Ini air putih buat bekal, jawab Pak De Sumirat lagi. Lasmo terkejut. Persis seperti dugaannya, dia memang telah mencurigai tempat itu semenjak peristiwa hilangnya Intan. Singkat waktu, akhirnya mereka telah sampai di alas garam. Pak De Sumirat langsung mengajak Lasmo menuju pohon randu besar berjajar. Dan benar saja, di sana, persis di bawah salah satu pohon randu itu, nampak seorang wanita tengah duduk bersimpuh membelakangi mereka, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ya Allah Hartati, teriak Lasmo begitu melihat istrinya ada di sana. Dia bergegas menghampiri istrinya itu, namun cepat dicegah oleh Pak De Sumirat. Jangan, tunggu dulu, istrimu tidak sendiri, perhatikan baik-baik, ucap Pak De Sumirat yang membuat gerakan Lasmo terhenti. Dan benar saja, ketika Hartati menengok dan berbalik badan, ternyata dia sedang memangku sesosok makhluk. Sosok kecil bertelinga lancip dengan kepala botak licin, matanya besar, ada taring kecil di sudut bibirnya, dan hanya mengenakan sebentuk kain penutup seperti popok. Astagfirullah, Lasmo dan Pak De Sumirat istighfar hampir berbarengan, bergidik ngeri melihat apa yang ada di pangkuan Hartati. Apa itu Pak De? Tanya Lasmo penasaran. Aku tak tahu. Sepertinya salah satu makhluk penunggu alas garam. Hati-hati, nampaknya makhluk itu berbahaya, ucap Pak De Sumirat. Lalu sekarang bagaimana Pak De? Tanya Lasmo panik. Tunggu sebentar, kita tak boleh sembarangan, takut nanti Hartati celaka, jawab Pak De Sumirat. Kemudian Pak De Sumirat nampak fokus memejamkan mata,
sambil melafalkan doa-doa dengan tangan menggenggam botol air putih tadi. Lasmo hanya diam, tak berani bersuara. Setelah beberapa saat, Pak De Sumirat nampak manggut-manggut, kemudian dia membuka matanya. "Kamu tunggu di sini, tunggu aba-aba dariku," perintah Pak De Sumirat. Lalu dia maju mendekat ke arah pohon di mana Hartati berada. Melihat ada yang datang, makhluk kerdil itu nampak tidak senang. Dia menyeringai memperlihatkan taring yang tajam mengerikan. Matanya melotot menatap marah ke arah Pak De Sumirat. Pak De Sumirat menghentikan langkahnya lalu mulai bicara. "Hai makhluk jahat, lepaskanlah Hartati. Biarkan dia pergi dan jangan berani mengganggu dia lagi," ucapnya lalu membuka tutup botol. Sambil khusyuk melafalkan doa-doa, makhluk itu lalu turun dari pangkuan Hartati, kemudian berdiri persis di hadapan Pak De Sumirat. Hartati hanya terdiam menatap kosong bagaikan terhipnotis. Tiba-tiba makhluk itu bergerak ingin menyerang Pak De Sumirat. Namun ketika Pak De Sumirat menyipratkan air putih yang ada di dalam botol, makhluk itu meraung kesakitan. Makhluk kerdil itu nampak sangat marah. Dia menjerit melengking mengeluarkan suara yang aneh. Lalu kemudian terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Dari balik pohon dan semak belukar muncul makhluk-makhluk serupa yang jumlahnya sangat banyak. Hingga dalam waktu singkat, Pak De Sumirat telah dikelilingi oleh puluhan makhluk kerdil. Lasmo yang menyaksikan semua itu bergidik ngeri. Pak De Sumirat sempat terkejut, tapi dia berusaha untuk tetap tenang sambil tetap memegang botol air putih dalam tangannya. Makhluk itu perlahan mendekat seolah-olah siap menerkam dan mengoyak dengan taringnya yang tajam. Pak De Sumirat tetap diam, dirinya seperti sengaja menunggu. Dan ketika kumpulan makhluk itu berjarak tinggal beberapa langkah lagi darinya, tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. "Bismillah, Allahu Akbar!" Pak De Sumirat berteriak keras sambil menyiramkan air putih dalam botol ke arah makhluk-makhluk itu. Kumpulan makhluk itu menjerit kesakitan. Tubuh mereka melepuh terbakar, lalu perlahan mereka bergerak mundur. Pak De Sumirat yang masih dalam posisi siaga tiba-tiba berteriak keras, "Sekarang, cepat bawa Hartati pergi menjauh dari sini," ucapnya lantang. Lasmo tersentak seakan-akan tersadar, lalu kemudian langsung berlari ke arah Hartati yang masih duduk bersimpuh. Bergegas ia membopong Hartati dan cepat pergi menjauh dari lokasi itu. Melihat Lasmo yang telah jauh pergi, kemudian Pak De Sumirat berkata lantang mengancam, "Jangan berani-beraninya kalian mengganggu Hartati lagi, atau kalian akan kumusnahkan," ucapnya sambil mengacung-acungkan botol airnya. Tak lama kemudian dia pergi menyusur Lasmo. Akhirnya mereka bertemu di sisi jalan setapak yang mengarah ke luar area hutan. "Ayo, sekarang kita bawa istrimu pulang," ucap Pak De Sumirat kepada Lasmo yang sedang membopong istrinya. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di rumah Lasmo. Kemudian dia cepat masuk lalu bergegas merebahkan istrinya di kamar. "Ambilkan aku air putih," pinta Pak De Sumirat kepada Lasmo. Lasmo ke dapur kemudian kembali sambil membawa apa yang Pak De-nya minta. Pak De Sumirat lalu komat kamit membaca sesuatu di bibir gelas air putih. Kemudian dicipratkan ke wajah Hartati yang sejak tadi masih menatap kosong terhipnotis. Tak lama berselang, wanita itu terhentak seakan tersadar. Kemudian tiba-tiba menjerit sambil berkata, "Dias, mana Dias? Di mana anakku?" ucapnya seperti orang yang kebingungan. Lasmo bergegas menghampiri dan merangkul istrinya yang masih nampak kebingungan. "Pak, Dias di mana, Pak?" "Tadi dia ada di pangkuanku, Pak. Tadi Dias ada di sini," ucapnya seperti orang panik. Pak De Sumirat tak tinggal diam. Dia kemudian mengusapkan sisa air putih yang ada di gelas ke wajah Hartati, lalu memencet pundak kanan wanita itu. Sontak Hartati meringis kesakitan, lalu terkulai lemah, tergeletak tak berdaya. "Biarlah dia istirahat. Mudah-mudahan saat terbangun nanti dia telah pulih," perintah Pak De Sumirat. "Selanjutnya bagaimana, Pak De? Apa Hartati sudah aman?" tanya Lasmo penasaran. "Untuk malam ini dia aman. Nanti aku akan pagari rumah kalian agar tak ada lagi yang bisa mengganggu," jawab Pak De Sumirat. "Itu tadi makhluk apa, Pak De?" ucap Lasmo yang masih gemetaran. Pak De Sumirat tak langsung menjawab. Dia seperti sedang fokus merasakan sesuatu. Lalu kemudian baru dia menjelaskan panjang lebar. "Itu tadi sepertinya makhluk-makhluk peliharaan untuk pesugihan. Mereka yang biasa dipelihara seseorang untuk mendapatkan kekayaan.
ucap Pak De Sumirat. Apakah mereka yang disebut tuyul, Pak De? Tanya Lasmo lagi penasaran. Ya, mungkin semacam itu. Makhluk itu yang biasanya minta disusui oleh orang yang memeliharanya sebagai imbalan atas harta yang diberikan. Jelas Pak De Sumirat lagi. Tapi yang ini sangat berbahaya karena punya kemampuan untuk memperdaya manusia yang lemah iman. Tambah Pak De Sumirat. Lasmo nampak manggut-manggut. Lalu kenapa mereka incar Hartati? Tanya Lasmo lagi. Pak De Sumirat menarik napas dalam-dalam. Dia nampak diam sebentar. Lalu kemudian kembali menjelaskan. Tadi saat di hutan, aku mendapat tunjuk. Rupanya makhluk-makhluk itu terlantar tak ada yang memelihara. Karena sang dukun tak sanggup memberi mereka makan, akhirnya sengaja dibuang ke alas garang. Jadi, yang waktu itu muncul bukan dia? Tanya Lasmo kebingungan. Bukan. Kalian telah terkena tipu daya dari makhluk jahanam itu, jawab Pak De Sumirat lagi. Makhluk itu memanfaatkan kelemahan istrimu yang sedang sedih dan sangat kehilangan dia. Untung saja kita cepat menolong, karena kalau sampai terlambat, Pak De Sumirat tak meneruskan ucapannya, dan itu membuat Lasmo makin penasaran. Memang kenapa kalau sampai kita terlambat, Pak De? Tanya Lasmo tak sabaran. Istrimu bisa mati. Coba kau bayangkan saja, istrimu dipaksa menyusui segitu banyak makhluk-makhluk jahanam itu, jawab Pak De Sumirat. Dan asal kau tahu, yang mereka hisap itu bukan air susu, tapi darah, ucapnya lagi menambahkan. Lasmo bergidik ngeri mendengar penjelasan dari Pak De barusan. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian Pak De Sumirat pun pamit pulang. Keesokan harinya Hartati diruqyah oleh Pak De Sumirat untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh dari makhluk terkutuk itu. Wanita itu nampak terpukul mendengar penjelasan dari Pak De Sumirat tentang apa yang sebenarnya telah menimpa dirinya. Hartati sedikit menyesal karena kesedihannya yang berlebihan dan tak mampu mengontrol diri, hampir mendatangkan malapetaka bagi dirinya dan keluarganya. Kini Hartati telah menyadari kekeliruannya dan mencoba untuk mengikhlaskan kepergian dia dan lebih rajin beribadah. Akhirnya segalanya kembali normal. Hartati memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan bermodalkan hasil jerih payahnya selama 2 tahun menjadi TKI. Selang 2 tahun kemudian, Lasmo dan Hartati kembali dianugerahi seorang anak laki-laki dan mereka hidup tenang sebagai keluarga yang utuh.